Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1090 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Admiral Kizaru. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Luffy yang sedang berbicara dengan Gorosei di Marijois menggunakan Denden Mushi. Luffy dengan lantang dan penuh percaya diri mengatakan bahwa dia akan menjadi Raja Bajak Laut. Luffy juga terang-terangan mengakui bahwa Bajak Laut Topi Jerami telah bekerja sama dengan Vegapunk. Jika pihak pemerintah dunia dan Angkatan Laut ingin York selamat, maka mereka harus menarik mundur seluruh pasukan yang mengepung Pulau Egghead. Di markas World Economic milik Morgans, ternyata dia sedang menyadap Denden Mushi di Pulau Egghead, sehingga dia bisa mendengar ucapan Luffy. Selain Morgans, Vivi dan Wapol yang sedang berada di sana juga dapat mendengar perkataan tersebut. Kemudian, Gorosei Marcus Mars bertanya kepada Luffy ada berapa orang yang selamat di Labo Pes. Luffy pun hendak langsung menjawab pertanyaan tersebut dengan jujur, tapi dia segera ditegur oleh Robin. Saat Robin menegur Luffy, suara Robin bisa terdengar juga di Denden Mushi. Gorosei Jupiter pun segera menyadari suara itu adalah Robin. Robin berkata bahwa Luffy tidak boleh membocorkan informasi penting kepada pihak musuh. Namun, Luffy ternyata mengira apabila dia menjawab itu, maka musuh akan menarik mundur pasukan mereka. Usopp pun bilang bahwa Luffy bodoh karena sudah meremehkan pihak Angkatan Laut. Sementara itu, di kapal Gorosei Saturn, dia memberitahu kepada Vice Admiral Doberman bahwa ada 3 prioritas yang harus dipastikan keselamatannya. Yang pertama adalah York, yang kedua Pang-Record, dan yang ketiga pabrik tempat di mana energi pembangkit Mother Flame berada. Pihak pemerintah dunia dan Angkatan Laut tidak boleh sampai kehilangan satupun dari 3 hal tersebut. Doberman pun bilang di dalam sana masih ada CP0 dan agen Cyberpol yang lain. Gorosei Saturn pun menjawab bahwa dia sedang mempertimbangkan situasi terburuk, yang mana mereka harus selalu ingat tujuan utama mereka ke sana. Gorosei Saturn juga menambahkan bahwa manusia itu sama seperti serangga yang walau jumlahnya berkurang, pasti akan berkembang biak lagi. Dengan kata lain, dia tidak peduli walau nanti para CP0 dan Cyberpol yang lain tewas di Pulau Egghead, karena yang utama adalah mendapatkan 3 hal tadi. Di dalam laboratorium, York yang menangis berkata kepada Bajak Laut Topi Jerami bahwa dia sudah membuat perjanjian dengan Gorosei. York mengancam apabila Bajak Laut Topi Jerami menyakiti dirinya, maka pihak pemerintah dunia dan Angkatan Laut akan menghancurkan Pulau Egghead, seperti yang pernah mereka lakukan kepada Pulau Ohara. Nami yang kesal pun segera memukul York memakai klimata. Sementara itu, Robin terlihat dalam keadaan terluka, tapi dia mendapatkan perawatan dari Chopper. Selain Robin, ada Kaku juga yang terlihat terluka akibat pertarungan melawan Serapi. Di sana, diketahui bahwa Shaka dan Pythagoras sudah mati, sedangkan para klon Vegapunk yang lain bisa berhasil selamat. Kemudian, Kaku menyadari bahwa Rob Lucy sedang mengucapkan sesuatu secara pelan, tapi Rob Lucy berkata bahwa dia hanya sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Setelah itu, diperlihatkan Usopp yang menghubungi orang-orang di bagian bawah laboratorium. Di sana, para agen Cyberpol yang sebelumnya menjadi tahanan, kini telah bebas dan mereka bisa makan sampai puas. Di ruangan yang sama juga ada 4 Serapim yang sedang dikurung di dalam sebuah gelembung. Walau para Serapim telah bertarung melawan Bajak Laut Topi Jerami dan CP0, tapi cedera yang mereka terima sangat minim, yang mana itu semakin membuktikan betapa kuatnya tubuh Serapim. Vegapunk juga menjelaskan tentang gelembung yang mengurung Serapim. Gelembung itu merupakan salah satu penemuan hebat darinya yang juga dipakai oleh Pacifista Mark III sebagai senjata pertahanan. Gelembung itu tidak mempan ledakan dan memiliki energi seperti batu laut, sehingga dapat melemahkan pengguna buah iblis. Kemudian, melalui Denden Mushi yang bisa melakukan panggilan video, Franky berterima kasih kepada Snake. Akhirnya, terungkap bagaimana Franky dan yang lain yang sebelumnya telah dibuat menjadi batu, kini bisa kembali seperti semula. Rupanya, Luffy bertemu dengan Snake, lalu menganggapnya sebagai Hancock. Luffy pun memintanya untuk mengembalikan orang-orang yang telah dibuat menjadi batu. Berhubung Snake memiliki lineage vector dari buah Hancock, maka dia juga mencintai Luffy. Walau tanpa program, Snake segera menuruti permintaan Luffy, sehingga Franky dan yang lain dapat kembali seperti semula.
Tak jauh dari Luffy, Atlas berkata kepada Vegapunk bahwa sistem komunikasi di Labo PES kini telah pulih. Namun, Frontier Dome tetap belum bisa dibuka. Tanpa membuka Frontier Dome, maka mereka semua tidak bisa keluar dari sana. York pun tertawa karena dia sebenarnya telah menggunakan kata sandi sehingga Frontier Dome tidak akan bisa terbuka tanpa sandi tersebut. Kemudian, Stussy melaporkan keadaan kepada Vegapunk, yang mana dia bilang bahwa sekarang ini pulau sudah benar-benar dikepung karena ada 30.000 pasukan angkatan laut dalam 100 kapal yang berada di sekitar pulau Egghead. Setelah itu, Vegapunk berbicara dengan Nami. Nami bilang salah satu arah yang ditunjukkan oleh log post yang dia miliki adalah sisi timur. Vegapunk pun berkata bahwa di sana tempat Pulau Elbaf berada. Luffy dan Usopp yang mendengar itu sangat gembira karena sebentar lagi mereka bisa pergi ke negeri para raksasa itu. Vegapunk pun bilang untuk pergi ke sana mereka harus keluar dari pulau memakai Vega Force, yaitu robot buatan Vegapunk. Tapi masalahnya, Vega Force hanya bisa terbang di wilayah udara Pulau Egghead saja. Setelah itu, robot tersebut akan jatuh, jadi Vega Force tidak bisa membawa Tausan Sunny sampai ke Elbaf. Namun, Franky berkata bahwa itu tidak masalah, karena setelah Vega Force membawa Tausan Sunny terbang melewati udara Pulau Egghead, maka Tausan Sunny akan langsung bergerak memakai Coupe de Boss untuk melesat sejauh 1 kilometer. Itu adalah rencana yang bagus, tapi mereka di sana harus memikirkan dulu bagaimana cara membuka Frontier Dome. Vegapunk yang dibantu oleh Atlas dan Edison mencoba meretas sistem Frontier Dome. Vegapunk juga memerintahkan Lilith untuk pergi ke tempat Vega Force yang sedang berada bersebelahan dengan kapal Tausan Sunny. Lilith bersama Luffy, Franky, dan Bonnie langsung bergerak menuju ke sana. Fokus cerita kemudian beralih ke kapal angkatan laut. Rob Lucci secara rahasia membocorkan segala hal yang dia ketahui di dalam Labo PES. Kizaru dan Gorosei Saturn pun bilang bahwa Luffy sebenarnya masih dalam keadaan terperangkap di dalam karena Frontier Dome belum bisa dibuka. Saturn bertanya apakah dengan kecepatan cahaya Kizaru bisa masuk melewati Frontier Dome. Kizaru berkata bahwa hal tersebut mungkin saja, tapi di luar ada Sentomaru yang sedang berjaga. Jika dia mulai menyerang, maka Sentomaru akan langsung memerintahkan Pacific Star Mark III dan Cyborg Monster Laut untuk menyerang kapal-kapal angkatan laut. Korban yang akan timbul pasti sangat banyak. Gorosei pun mengakui situasi itu benar-benar rumit. Setelah itu, para Vice Admiral memerintahkan pasukan untuk siap bertempur. Tak lama kemudian, Kizaru masuk ke dalam Egghead memakai teknik Yata no Kagami. Dia melesat dengan kecepatan cahaya menuju ke tempat Sentomaru berada. Sentomaru yang melihat kedatangan Kizaru langsung memerintahkan Pacific Star Mark III untuk menyerang semua musuh, dan Sentomaru sendiri pun pasang kuda-kuda menyambut serangan Kizaru. Kizaru menendang Sentomaru, tapi Sentomaru bisa menahan tendangan itu. Pada bagian akhir chapter, Luffy dan yang lain bisa melihat ada pancaran cahaya dari bagian luar Labo PES. Kemudian, berkat pengamatan dari Ken Bunchoku Haki, Luffy terkejut dan bilang dia merasakan kedatangan sosok yang sangat kuat. Sebentar lagi, Kizaru akan bertemu dengan Luffy dan pertarungan pun akan terjadi. Sepertinya, di pertarungan Luffy melawan Kizaru nanti, akan ada flashback juga dari Luffy yang mengingat soal Rayleigh. Rayleigh dulu pernah bertarung melawan Kizaru, jadi dia akan bercerita pengalamannya itu kepada Luffy dan mengajarkan Luffy bagaimana cara efektif menghadapi seorang Logia, terutama Logia cahaya seperti Kizaru yang memiliki kecepatan tinggi. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1090. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.